untuk menganalisis menggunakan Smart PLS yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi nanti bisa dibuka data yang ini, klien 0106 data Smart PLS. Nanti dibuka. Kita tunggu sebentar. Ya, jadi seperti ini. Nah, nanti pada kita masuk ke bagian data, ke sheet data. Jadi data ini nanti kita rubah dulu formatnya ke dalam CSV. Nah, caranya kita copy dulu ini data ini. Kita copy dulu data ini. Jadi kita copy ini hanya yang ini bagian nama dari kuesionernya saja. Jadi untuk nama variabel dan nomor ini tidak usah kita copy. Ini kita copy dulu. Seperti ini. Kita copy. Jadi yang dimasukkan nanti ke dalam aplikasi Smart PLS itu adalah berformat CSV. Nah, ini cara untuk membuat CSV-nya. Setelah di copy seperti ini, lalu kita klik file, kita pilih menu project baru, kemudian kita paste di sini. Nah, setelah seperti ini, lalu klik file, save as, kita pilih folder di mana kita akan save. Oke, kita beri nama, ini bebas nanti dikasih nama apa. Jadi ini yang sudah saya buat. Pada save as stepnya kita rubah formatnya dari XLSX ini ke dalam CSV. Caranya nanti tinggal klik saja yang ini, kita klik, kemudian kita pilih format CSV. Nah, seperti ini. Lalu kita beri nama, kemudian kita klik save. Nah, ini adalah yang sudah saya buat. Jadi nanti kita menggunakan file yang ini saja. Oke, kita cancel saja ini. Oke, ini kita close. Nah, nanti yang kita masukkan yang file yang ini ya, di 0106 CSV. Nah, kemudian setelah seperti ini kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Nah, setelah terbuka seperti ini, lalu kita pilih New Project. New Project, kita beri nama, kita kasih nama sini, kita tulis saja contoh seperti itu. Nah, untuk nama ini nanti bebas. Nah, kemudian kita masukkan data CSV yang tadi. Caranya, klik yang ini, klik to import data. Kita double klik. Kemudian kita masukkan file yang tadi ya, ini klien 0106 yang formatnya CSV. Kemudian kita open. Kita oke saja. Nah, jika seperti ini berarti tandanya data penelitian itu sudah termuat di dalam aplikasi Smart PLS. Ini kita close saja, kemudian kita klik yang tanda panah biru ini, titik biru ini, kita klik, kita double klik. Nah, kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja sesuai dengan kelompoknya. Jadi X1 dengan sesuai dengan indikator X1, X2 dengan X2. Nah, caranya kita klik yang X1 ini bagian atas, kemudian tekan shift, kita pilih X1.4. Oke, tekan shift X1.4. Nah, seperti ini, kita box seperti ini, lalu kita pindahkan ke lembar kerja, kita drag saja seperti ini. X1 X2.1 sama dengan X2.4. Nah, seperti ini. Ini lalu kita rapikan, kita geser. Kemudian jika ingin merubah posisi dari variabel konstruknya ini, jadi bisa nanti menggunakan menu origin. Ini kita coba rubah posisi konstruknya ini ke sebelah kanan seperti ini, di bawah.
Nah, untuk posisi ini, posisi dari gambar modelnya ini nanti bebas, bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan ya. Jadi nanti tidak harus sama. Yang penting itu yang harus sama itu adalah gambar model atau tanda panahnya. Untuk bagaimana visualnya ini nanti bebas saja. Nah, setelah seperti ini lalu kita beri nama variable laten ini. Caranya ini, pada variable laten ini kita klik, kemudian klik kanan rename. Nah, untuk lebih cepatnya kita beri nama saja ini x1, laten 2 rename, x2 ini x3, ini x5, ini x6, ini adalah variable bool. Nah, setelah kita beri nama seperti ini, lalu kita hubungkan variabel ini dengan menu ini connect. Jadi kita hubungkan x1 ke y, x2 ke y, x3 ke y, x4 ke y, x5 ke y, x6 ke y. Nah, setelah seperti ini lalu kita lakukan pengujian untuk outer dan inner modelnya. Caranya klik calculate, PLS algorithm, start calculation. Nah, ini adalah pengujian untuk outer dan inner model, atau di sini adalah menu PLS algorithm. Nah, dalam pengujian ini saya sudah buat interpretasinya. Nanti di menu ini PLS algorithm ini bisa dilihat. Nah, ini saya jelaskan secara singkatnya. Jadi nanti yang dilihat pertama itu adalah nilai dari outer loading. Nah, outer loading ini harus di atas 0,6. Nah, ini sudah di atas 0,6 semua. Jadi artinya seluruh variabel konstruknya ini adalah valid. Kemudian kita lihat juga untuk konstruk reliability and validity. Jadi ini untuk melihat validitas reliabilitasnya. Yang pertama kita lihat adalah nilai AVE. AVE ini harus di atas 0,5. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,5. Kemudian composite reliability ini harus di atas 0,7. Kemudian perombak alpha ini harus di atas 0,7. Nah, jika ini sudah terpenuhi semua, itu berwarna hijau. Nah, ini artinya untuk indikator variabel latennya itu sudah memenuhi kriteria konstruk reliability and validity karena tidak terdapat nilai yang merah. Kemudian kita lihat juga nilai dari diskriminan validity. Nah, untuk diskriminan validity ini saya menggunakan nilai dari cross loading. Jadi sebenarnya di sini ada tiga cara untuk melihat, tapi ini nanti tinggal dipilih saja salah satunya. Nah, saya menggunakan nilai cross loading. Nah, untuk cross loading ini nanti interpretasinya bisa dilihat di sini supaya lebih mudahnya. Jadi ini membandingkan apakah terjadi gejala heteroskedastisitas pada variabel konstruknya. Nah, ini dengan cara membandingkan, ini kan sudah ada variabel yang kita nilai dari yang kita bold. Nah, seperti ini. Nah, nilai yang kita bold ini harus lebih besar dibanding ke variabelnya dia sendiri dibandingkan ke variabel yang lainnya. Jadi seperti itu cara bacanya. Kita contoh saja yang ini. Nah, variabel x3. Nah, pada variabel x3.1 ini kita bold di sini. Ini sesuai dengan kelompoknya, yaitu pada variabel x3 ya, seperti ini. Jadi x3.1 ke x3 variabelnya sendiri nilainya adalah 0,618 dibandingkan dengan variabel x31 ke x1, x31 ke x2, kemudian dan seterusnya. Ini lebih besar ke variabel dia sendiri. Jadi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Ya, seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti bisa dibaca di sini. Ya, sorry, bukan heteroskedastisitas, tapi tadi itu adalah terjadi gejala multikoliniaritas. Jadi multikoliniaritas itu ketika variabelnya itu tidak bisa membentuk variabel konstruknya. Jadi misalkan yang terjadi multikoliniaritas itu misal dari x31 ini ke dalam x1 ini lebih besar dibandingkan dengan x31 ke x3 atau ke variabelnya sendiri.
Jadi jika ini lebih besar ke variabel yang lain, maka itu bisa diindikasikan terjadi gejala multikolinialitas. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat juga nilai VIF. VIF ini untuk pengujian inner model. Nah, pada pengujian inner model ini bisa dilihat pada VIF ini. Jadi di sini terdapat yang variabel yang merah. Variabel yang merah ini bisa diindikasikan bahwa variabel tersebut memiliki gejala multikolinialitas. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk pengujian ini tidak perlu dikhawatirkan karena yang wajib terpenuhi itu adalah nilai dari pengujian ini, overloading, AVE, dan construct validity and reliability. Jadi untuk yang lainnya ini bisa dikesampingkan untuk hasilnya. Nah, kemudian kita lihat nilai R-square. Jadi untuk R-square ini sama dengan pada regresi berganda. Jadi untuk melihat seberapa besar pengaruhnya. Nah, ini adalah 0,844, artinya 84,4%. Jadi variabel X1 sampai dengan X6 ini mempengaruhi variabel Y sebesar 84,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Kemudian kita lihat juga nilai F-square. Nah, F-square ini untuk melihat seberapa besar pengaruhnya secara parsial atau secara individual, secara sendiri-sendiri. Jadi X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, dan seterusnya. Nah, untuk interpretasinya nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini nanti bisa dilihat di sini untuk interpretasinya. Kemudian kita lakukan juga untuk pengujian Q kuadrat. Q kuadrat caranya kita kembali ke model penelitiannya. Caranya klik calculate, kemudian pilih menu blindfolding, start calculation. Nah, seperti ini adalah untuk nilai Q kuadrat. Untuk interpretasinya nanti bisa dilihat di file yang sudah saya buat untuk Q kuadrat. Nah, setelah itu kita uji hipotesis penelitiannya. Caranya kita kembali ke model penelitian. Caranya klik calculate, kemudian pilih menu bootstrapping, start calculation. Nah, ini adalah pengujian untuk hipotesisnya. Jadi p-value ini diterima jika di bawah, hipotesisnya diterima jika di bawah 0,05. Nah, ini pada analisis ini jadi ada beberapa yang di atas 0,05 yang ditandai dengan warna merah. Nah, ini berarti hipotesisnya ditolak. Jadi X2 ke Y itu ditolak, X3 ke Y itu diterima. Seperti itu untuk pengujian hipotesisnya. Nah, setelah seperti ini, hasil analisis ini bisa kita save ke dalam format Excel. Caranya export to Excel, start to export. Nah, di sini kita bisa beri nama. Ini yang sudah saya buat, jadi ini sesuai dengan tahapan pengujiannya. Jadi seperti itu. Untuk blindfolding juga sama, export to Excel. Nah, ini untuk cara save-nya. Nah, jadi kita tinggal save saja di mana yang kita kehendaki. Oke, seperti itu pengujian menggunakan Smart PLS. Sekian dan terima kasih.